Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni S. Maulani dengan NIM 1908106054 akan menjelaskan mengenai pola interaksi makhluk hidup. Disimak ya. Interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak merasa dirugikan, disebut dengan simbiosis komensalisme. Jadi, dalam hubungan simbiosis komensalisme ini hanya akan ada satu pihak yang diuntungkan. Atau dengan kata lain, dalam simbiosis komensalisme ini tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Contohnya pada tanaman anggrek dan pada tanaman paku yang menempel pada pohon inangnya untuk mendapatkan tempat hidup, asupan sinar matahari, air, dan sejumlah zat untuk fotosintesis. Meskipun menumpang, tanaman anggrek dan paku ini tidak mengambil apapun dari inangnya, dan meskipun pohon inangnya itu ditempeli, tidak mendapatkan keuntungan dari keberadaan anggrek dan paku yang menempel. Simbiosis yang dilakukan oleh kupu-kupu dengan bunga merupakan simbiosis mutualisme, yang artinya hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis tapi saling menguntungkan. Kupu-kupu hingga pada bunga untuk menghisap nektar pada bunga tersebut. Ketika para kupu-kupu pergi, mereka membawa serbuk sarinya dan menjatuhkannya ke bunga lain. Kedua makhluk hidup ini pun mendapat keuntungan yang sama. Kupu-kupu mendapat makanan dan bunga mengalami penyerbukan. Hubungan antara nyamuk dengan kulit manusia ini disebut dengan hubungan simbiosis parasitisme, yang merupakan ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Seperti yang kita lihat, bagi nyamuk hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah tetapi juga bisa berkembang biak. Namun bagi manusia tentu saja hubungan ini sangat merugikan karena dapat terserang penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh nyamuk tersebut. Hubungan antara brokoli dengan kembang kol ini adalah simbiosis amensalisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda jenis, salah satunya dirugikan dan yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Brokoli menghasilkan residu yang dapat menyebabkan penyakit layu pada beberapa jenis sayuran jika dijadikan satu. Salah satu jenis sayuran yang akan layu diantaranya kembang kol, sehingga dalam interaksi ini kembang kol dirugikan sedangkan brokoli tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Pola interaksi yang dilakukan oleh ayam termasuk ke dalam predasi. Predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa atau predator yakni ayam dengan mangsanya atau prey. Mangsanya di sini berupa cacing dan mikroorganisme kecil lainnya yang bisa dimakan oleh ayam tersebut. Pola interaksi yang dilakukan oleh semut merupakan pola interaksi komunikasi. Jadi semut ini melakukan pola interaksi komunikasi untuk memberitahukan kepada koloni yang lain tentang sumber makanan, kemudian datangnya bahaya, dan lain sebagainya. Hubungan interaksi antara ayam dan kambing ini terjadi yang namanya simbiosis netralisme, di mana simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup antara ayam dan kambing ini, kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Jadi keduanya itu sangat netral.